Itu kan dana zakat itu bukan miliknya lembaga zakat. Lembaga zakat tuh hanya memfasilitasi muzaki, bayar dana zakat dikelola oleh lembaga zakat. Lalu dana zakat tersebut adalah haknya para mustahik. Berzakat, infak, sedekah, wakaf itu sebaiknya memang melalui lembaga. Ya melalui lembaga. Kenapa? Karena manfaatnya bisa jadi lebih luas dibandingkan kita ngasih langsung ke tetangga-tetangga kita gitu ya. Kenapa amil itu masuk merupakan salah satu asnaf dari 8 asnaf yang ada yang disebutkan di Al-Quran gitu ya. Dan satu-satunya asnaf yang memiliki tanggung jawab untuk perubahan terhadap asnaf lainnya hanya amil. Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa saat ini. Tapi untuk mencapai hal tersebut ada banyak PR yang harus diselesaikan. Banyak elemen-elemen yang harus dibereskan, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Mengharap pada pemerintah saja mungkin tidaklah cukup. Perlu ada peran-peran atau elemen lain yang bisa berperan untuk mengaktifkan dan memaksimalkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah lembaga filantropi yang kita lihat kancahnya sampai saat ini melakukan banyak sekali pemberdayaan baik dari segala macam sisinya, ekonomi, kesehatan, dan kawan-kawannya. Dan untuk itu kita akan bahas lebih banyak perbincangan saat ini terkait dengan pemberdayaan ini bersama Bang Budi, Direktur Forum Zakat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bang Budi, bicara soal pemberdayaan. Siap. Bang Budi sebagai orang yang melihat lembaga filantropi ini, bagaimana melihat peran filantropi ini terhadap pemberdayaan Indonesia saat ini? Ya. Kalau sesuai regulasi, lembaga amil zakat ini memang dia memiliki tugas untuk membantu negara dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Jadi karena kata kuncinya adalah menanggulangi kemiskinan, maka kita harus berpikir bagaimana program-program itu bisa mengatasi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi ada program charity, itu tujuan utamanya tentu membantu kebutuhan-kebutuhan dasar dari mustahik. Pemberdayaan, maka kita bicara bagaimana supaya masyarakat yang mendapatkan program itu bisa produktif, memiliki pendapatan yang rutin, yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia sehari-hari. Jadi memang peran zakat secara regulasi ada di aspek situ karena secara regulasi dimandatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Sementara dari sisi syariat itu memang kalau kita bicara makosid syariah, salah satunya di situ ada hifzun nafs ya, menjaga jiwa, ada juga hifzun mal, menjaga harta, sehingga landasan syar'i dan regulasinya emang menjadikan lembaga zakat itu harus bicara pemberdayaan. Oke. Apa aja yang udah dilakukan Bang selama ini? Kalau Bang Budi melihat upaya-upaya lembaga-lembaga zakat ini dalam pemberdayaan? Banyak banget. Kalau kita ngomongin pemberdayaan ya, saya ini kan hari ini aktif di Forum Zakat ya, sebagai direktur eksekutif, dan kami ini mengkoordinir sekitar 176 lembaga zakat dari Aceh sampai Papua. Dan itu dari yang skala nasional, provinsi, kabupaten, kota, juga lembaga-lembaga zakat yang basisnya dari ormas, yayasan masyarakat biasa, terafiliasi dengan karyawan korporat atau BUMN, kampus, masjid, pesantren, komunitas, dan lain macam sebagainya. Itu banyak sekali praktek-praktek yang namanya pemberdayaan. Salah satunya misalnya ketika kita bicara ekonomi dari sektor atau dari bidang pertanian, itu ada Dompet Duafa sudah melakukan Dompet Duafa Farm, Easy sudah melakukan yang namanya Smart Farm, kemudian Lembaga Zakat Nasional Al-Azhar juga sudah melakukan program pemberdayaan petani gemilang. Banyak banget deh kalau praktek-praktek seperti itu baru dari satu bidang pertanian ya. Kalau kita bicara pemberdayaan dari aspek UMKM juga banyak. YBM Brilian, BSI Maslahat, Rumah Zakat. Bahkan Rumah Zakat secara spesifik dia tuh memiliki satu trademark yang dia namakan sebagai Desa Berdaya. Yang titiknya tuh udah ribuan. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Itu 5.000-an titik di seluruh Indonesia. Desa Berdaya. Desa Berdaya. Isinya tuh pemberdayaan UMKM di desa itu ya? Kalau Desa Berdaya itu macam-macam. Ada yang UMKM, ada yang memang mengoptimalkan kearifan lokal yang ada di sana. Tapi kalau dari skala mungkin benar sih masuknya ke UMKM, dan itu nanti ditransformasi menjadi badan usaha milik masyarakat. Badan usaha milik masyarakat, BUMM. BUMAS namanya. BUMAS. Kalau menurut nomenklaturnya Rumah Zakat. Karena memang kalau dana zakat itu kan
aturannya ya. Dia itu kan dana zakat itu bukan miliknya lembaga zakat. Lembaga zakat tuh hanya memfasilitasi muzaki, bayar dana zakat dikelola oleh lembaga zakat. Lalu dana zakat tersebut adalah haknya para mustahik. Sehingga ketika kita membangun pemberdayaan ekonomi, membangun basis bisnis di masyarakat, maka kelembagaan bisnis tersebut harus menjadi miliknya masyarakat, dalam hal ini adalah mustahiknya. Ini istilah bagus ya, ada BUMM atau BUMAS ya istilahnya BUMAS. ya. Oh, ada BUMN, BUMD, ini ada istilah BUMAS ya. Betul, milik masyarakat. Oke. Nah, ya tadi kebanyakan kita tadi bahas sektor ekonomi ya. Bagaimana dari sisi kesehatan, Bang? Kesehatan ya. Ya, kesehatan juga, kalau kita bicara kesehatan, salah satu isu yang menarik juga adalah terkait dengan sanitasi di Indonesia. Meski stunting juga ada. Stunting juga ada beberapa program gitu ya. Kemudian belum kalau bicara kesehatan juga layanan-layanan sifatnya responsif gitu ya, ambulan gratis, klinik gratis, rumah sakit gratis, advokasi terhadap layanan BPJS dan segala macam, termasuk juga program-program yang sifatnya promotif. Promotif itu kan artinya lembaga zakat membantu bagaimana supaya masyarakat itu tidak gampang sakit gitu ya, punya budaya hidup yang sehat. Nah, tapi yang menarik yang pengen saya ceritain itu yang kesehatan yang temanya itu sanitasi. Ini ada satu lembaga zakat di Banten ya, di Serang, dia skala provinsi, namanya Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa atau Harfa ya. Harfa ini bagus banget. Dia memiliki kekhasan program yang menurut saya salah satu yang paling kuat di Indonesia dari tema kesehatan khususnya sanitasi. Jadi mereka itu hadir untuk menangani permasalahan di Pandeglang, Lebak dan sekitarnya, di mana kalau kita ke sana itu masih banyak kampung-kampung yang penduduknya itu buang air besar sembarangan. Makanya di situ sering ada penyakit tetanus gitu ya. Kalau misalkan Mas Dendi main ke situ, aromanya terasa bau sekali karena memang masyarakatnya buang air besar sembarangan, kadang di kebun, di bawah pohon, di belakang rumah, di sungai gitu ya. Dan itu bukan di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa itu masih ada yang kayak gitu. Itu keren banget Las Harfa. Jadi dia alih-alih menjadikan pembuatan toilet gratis itu sebagai solusi dari masalah buang air besar sembarangan, dia lebih memilih menempatkan relawan-relawan pendamping desa seusia fresh graduate gitu ya, untuk tinggal di situ setahun 2 tahun, membaur bersama masyarakat, bahkan ikut BABS juga tuh di awal-awal. Jadi skemanya adalah bagaimana mendekonstruksi pemikiran lama bahwa BABS itu adalah sesuatu yang biasa, karena itu kan turun-menurun. Jadi mendekonstruksi, kemudian membangun kembali sampai muncul kebutuhan bikin toilet. Baru bikin toilet itu pun bukan dari dana zakat. Oh, bukan. Tapi bangun toilet adalah dari skema urun rembuk atau patungan. Kayak misalkan kita kalau di budaya kita, kalau mau bikin rumah, kita cukup bikin pondasinya, nanti ada tetangga yang nyumbang genteng, nyumbang semen, nyumbang tukang, nyumbang rokok dan segala macam ya gitu sampai jadi rumahnya. Nah, kira-kira gitu. Itu kalau kita mau ulik tuh menarik juga tuh program Mas Harfa ya. Salah satu contoh mendekonstruksi mindset lama itu adalah si pendamping desa itu ketika sudah berhasil membaur, memegang tokoh-tokoh kunci di kampung tersebut gitu ya. Itu dia lakukan beberapa treatment. Salah satunya misalnya warga itu dikumpulin di satu area gitu di lapangan, kemudian diajak keliling desa. Kemudian ketika menemukan satu kotoran manusia, itu akan ditanya, nih kotoran manusia punya siapa nih? Oh iya? Iya. Ditanya ke siapa tuh? Ditanya ke warganya. Misalnya ada puluhan warga, Bapak Ibu ini punya siapa nih? Kotoran ini gitu ya. Punya siapa? Sampai ada yang ngaku. Kalau nggak ada yang ngaku, kita nggak lanjut jalan lagi. Misalkan punya saya Pak, kemarin saya di situ gitu ya. Nah, lalu ditempelin semacam penanda lah, kayak kertas origami misalnya, jebret gitu ya, keliling. Ini punya siapa? Sampai ada yang ngaku, tempelin lagi. Nanti begitu selesai semua, di semacam di treatment kan, Bapak Ibu lihat di sekeliling itu banyak banget ya penanda-penanda kotoran manusia di sekitar kita. Itu adalah kotoran Bapak Ibu. Bayangin, yang ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun terjadi kayak gini. Kira-kira kalau disatuin dalam satu truk, dalam truk tuh bisa jadi berapa truk ya kotorannya Bapak Ibu selama ini. Itu menjadi sumber penyakit. Itu satu. Mereka jadi jijik kan? Iya. Wah, ternyata kampung gue banyak banyak itu nih ya. Terus yang berikutnya kan mereka biasa semuanya itu di sungai ya, cuci, mandi, minum, wudu, masak, semuanya ngambil air dari situ.
Dan itu kan mereka selalu bilang nih airnya kan mengalir, Iya. airnya juga jernih, Iya. gitu ya. Jadi di ujung sana ada orang yang buang air besar, di ujung sini ada orang yang nyuci, ada orang ada orang yang mandi kan. Iya, iya. Nah, lalu paling sederhana tuh diambil botol air mineral gitu ya, kemudian sehelai benang atau rambut ditempelin ke kotoran manusia yang deket situ, dimasukin ke botol tersebut, dikocok-kocok gitu ya, dikeluarin lagi. Lalu salah seorang beberapa warga ditawarin, minum Pak. Gitu. Betul tahu juga. Iya, kira-kira bapaknya mau nggak tuh? Nggak mau Nggak lah. mau lah. Dia pasti jawab, ya jangan diminum lah Mas. Iya. Kan itu tadi bekas ditempelnya, tapi kan nggak kelihatan Pak, jernih. Jadi membenturkan logika dia di sungai Heeh. itu dengan metode botol itu Analogi yang tadi. cukup Analoginya, ini ya. analogi jadi masuk kan. Ya, bapak nggak mau minum kan, ini sebenarnya jernih loh. Iya. Nggak ada wujudnya gitu kan. Akhirnya nggak mau tuh, mereka jijik. Akhirnya sampai muncul kebutuhan bangun toilet. Nah, setelah muncul kebutuhan bangun toilet, ya barulah mereka semacam arisan jamban. Arisan jamban. Oke. Sementara kalau kita kan mikir simpelnya, kalau ada orang buang air besar sembarangan, maka solusinya adalah bikin toilet gratis, ya kan? Sementara kalau beberapa pihak nih, misalnya Pemda, Pemkab ngasih toilet gratis, yang kejadian apa? Dipretelin, nggak dipakai, ubah fungsi jadi kandang ayam. Karena sebetulnya permasalahannya itu ada di mindset, bukan pada alat. Oh iya. Itu pemberdayaan lembaga zakat tuh mikirnya sampai ke situ. Dan luar biasa analogi ini dipakai ya, sehingga masyarakat pun lebih bisa paham dengan mudah ya, nggak pakai teori-teori yang gimana, tapi analogi sederhana itu bisa membuat orang oh iya ternyata gitu ya. Ini luar biasa ya. Tadi sempat nyinggung stunting nih Pak. Kita lihat pemerintahan ke depan akan fokus kurang lebih ke sana ya, dalam pemberantasan itu dengan program-program yang sekarang tuh namanya adalah makan bergizi gratis, ya kan. Nah, menyikapi tujuan pemerintah ini atau strategi pemerintah ini, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh lembaga zakat? Ya, pertama program tersebut sudah dijalankan juga oleh teman-teman di lembaga zakat ya. Seperti contoh misalkan pakai pendekatan stunting kesehatan, itu beberapa lembaga zakat, salah satunya misalnya Rumah Zakat itu juga memiliki program promosi kesehatan dini supaya masyarakat, dalam hal ini adalah ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda, supaya benar dalam memberikan asupan makanan kepada anak-anak ya, karena kan itu adalah fase-fase krusial untuk pertumbuhan ya. Itu dilakukan tuh di desa berdayanya Rumah Zakat, promosi kesehatan supaya ibu-ibu itu benar ngasih makannya. Sesederhana misalnya kalau zaman dulu itu banyak ya, kalau anak mau makan tuh disep-sep dulu sama ibunya baru dimakan. Nah, itu kan bisa diperbaiki tuh. Sebaiknya jangan disep-sep karena itu bisa jadi ada bakteri atau apa segala macam yang mempengaruhi kualitas makanan yang masuk ke anak bayi, sementara anak bayi kan rentan gitu ya, dan segala macamnya. Yang gitu-gitu. Kemudian makanan-makanan apa saja yang bergizi yang bisa menunjang pertumbuhan si anak di usia-usia dini, yang itu tidak mahal-mahal, misalkan olahan-olahan buah-buah atau umbi-umbian di sekitar, sayur-sayuran di sekitar, karena kan konsepnya pemberdayaan desa gitu ya, yang bisa dimanfaatkan tapi itu bergizi tanpa harus keluar yang mahal-mahal, tanpa harus beli baby buncis, beli tomat yang kecil-kecil, beli kacang-kacangan yang mahal di supermarket, tapi bisa diberikan kepada anak tersebut. Lalu kemudian kalau ngomongin makan gratis juga banyaklah lembaga zakat yang memberikan program-program charity, baik dalam bentuk bahan makanan atau makanan jadi, itu juga sudah banyak. Menurut saya ini bisa diselaraskan oleh program pemerintah saat ini ya, makan siang bergizi gratis. Sebenarnya yang gagasan paling menariknya untuk kita diskusikan adalah bagaimana pemerintah yang sudah mengalokasikan banyak sekali budget untuk program tersebut, ini supaya ekonomi juga bisa muter di bawah, adalah melibatkan UMKM yang dibina oleh lembaga zakat. Karena lembaga zakat juga kan dalam konteks pemberdayaan itu banyak yang membina UMKM. Bagaimana jika kita berpikir lembaga zakat hari ini Basnas ada 500-an, lembaga zakat anggota FOS ada hampir 200. Belum badan-badan wakaf, nazir-nazir wakaf, yayasan-yayasan itu dilibatkan sebagai eksekutor
dari program makan siang bergizi gratis yang digulirkan oleh pemerintah. Karena kenapa perlu melibatkan lembaga zakat? Karena lembaga zakat itu paling tahu kantong-kantong mustahik itu ada di mana. Itu poin pentingnya. Dan ketika dananya itu dieksekusi oleh UMKM, maka UMKM itu menjadi bertumbuh. Karena apa? Dia dapat order yang sudah captive dari negara kan? Dia dapat tinggal nanti si lembaga zakat ini bisa membantu monitoring supaya kualitas makanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian distribusinya juga sesuai tepat sasaran ke mustahik-mustahik yang ada di sekitar situ. Iya, benar-benar. Itu sepakat banget ya, karena ada isu banget nih masa makan bergizi gratis adalah dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat yang punya catering lah, yang punya apalah, kan jadinya kan kayak ada isu korupsi juga nih dengan agenda makan bergizi gratis. Saya juga sepakat ya untuk kemudian mengarahkan budget ini, resource ini kepada tadi UMKM yang memang apalagi yang udah dibina sama lembaga zakat yang lebih paham ya. Nah, Bang Budi, kita akan masuk ke dalam area di mana sempat terdahulu zaman dulu, nggak zaman dulu banget sih, beberapa tahun lalu ya. Filantropi sempat mengalami inkredibilitas, ada penurunan kredibilitas dengan kasus tertentu lah, ya. Akhirnya banyak orang bernarasi bahwa ya udah kalau gitu mah langsung aja donasi ke orang langsung, nggak perlu ke lembaga zakat, nanti malah apa-apain gitu ya, jadi gaji lah dan kawan-kawannya gitu. Nah, menanggapi hal tersebut Bang, kayak gimana? Orang-orang yang akhirnya memilih ya gue mendingan langsung ngasih ke orang aja ketimbang ke lembaga zakat, itu lembaga filantropi. Ya, pertama yang selalu kita promote adalah berzakat, infak, sedekah, wakaf itu sebaiknya memang melalui lembaga. Ya, melalui lembaga. Kenapa? Karena manfaatnya bisa jadi lebih luas dibandingkan kita ngasih langsung ke tetangga-tetangga kita gitu ya. Karena kenapa bisa jadi lebih luas? Pertama, lembaga zakat itu memiliki perspektif pemberdayaan. Jadi programnya berkelanjutan dan ingin memastikan si mustahik ini memiliki pertumbuhan. Dari mulai dia nggak mampu berproduksi, nggak punya penghasilan, sampai dia memiliki penghasilan. Itu poin utama dari kenapa perlu berzakat melalui lembaga seperti itu. Dan juga bisa dikoneksikan dengan program pembangunan negara. Karena hari ini peran FOS salah satunya adalah bagaimana memastikan mengawal program-program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat itu linear dengan agenda pembangunan nasional. Gitu. Jadi kita selalu mempromot kepada lembaga zakat, memberikan capacity building, diskusi-diskusi gimana program yang selama ini berjalan bisa kita masukkan indikator-indikator. Paling sederhana adalah SDGs. Karena SDGs ini kan konsensus global yang kemudian diejawantahkan jadi rencana pembangunan jangka menengah dan juga panjang di Indonesia. Nah, itu 2 poin utama lah kenapa dia perlu ke lembaga dalam menyalurkan donasinya. Kemudian yang kedua, menanggapi isu yang tadi sebetulnya sudah clear ya, sudah lama isunya. Tentu hal yang seperti itu kita menyayangkan, tapi jangan juga di-generalisir. Dan alhamdulillah masyarakat sepertinya juga tidak mengeneralisir kasus ini. Apalagi lembaga-lembaga zakat ya yang berkasus itu kan bukan lembaga zakat. Kalau lembaga zakat ini dia relatif sudah memiliki regulasi yang sangat rigid. Ya, undang-undangnya sudah direvisi 2 kali, PP sampai turunannya ke peraturan Menteri Agama itu rigid sekali, sampai fatwa-fatwanya tuh lengkap banget. Sehingga mekanisme pelaporannya juga ketat. Jadi insya Allah pengawasan dari negara tuh sangat baik untuk lembaga zakat ya. Iya, oke. Bang Budi, tadi kita di awal menyinggung Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana FOS akan menuju ke sana? Bagaimana upaya-upaya FOS agar Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai? Ya, tentu gini, FOS sendiri sudah memiliki dokumen yang namanya Peta Jalan Gerakan Zakat untuk Indonesia Emas 2045. Ini baru di launching kemarin bulan Juli di Musyawarah Nasional FOS di Sumatera Barat. Nanti bisa di-download di websitenya FOS ya. Nah, di situ kita bicara beberapa tema ya. Yang pertama adalah tentu tantangan tata kelola kelembagaan zakat di Indonesia. Kita menginginkan berupaya untuk membantu negara dalam menghadirkan sistem tata kelola regulasi yang baik di Indonesia supaya tercipta ekosistem gerakan zakat yang sangat produktif satu sama lain gitu ya. Supaya semakin bertumbuh, kemudian selain bertumbuh juga menghadirkan program-program memang berdampak di tengah-tengah masyarakat. Itu tantangan pertama tuh, tata kelola kelembagaan.
menghadirkan regulasi yang kondusif, melahirkan ekosistem yang produktif, lalu bagaimana si lembaga zakat ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, semua aspek-aspek tata kelolanya itu baik gitu. Dari yang dikelola secara tradisional bisa dikelola menjadi secara profesional. Lalu tantangan yang kedua tentu menghadirkan program-program yang berdampak langsung di tengah-tengah masyarakat. Sederhana saja, lembaga zakat itu perlu mengedepankan satu kata kunci pertanyaan adalah apakah program ini menyelesaikan masalah di kelompok masyarakat tertentu. Mau dari 5 pilar yang ada di kita kan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, sama terakhir adalah dakwah karena lembaga zakat. Nah, 5 pilar ini dia harus memiliki orientasi menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kalau sesuai undang-undang tentu menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dan program tersebut jangan sendiri-sendiri, kita relasikan dengan agenda pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Kita pengennya masuk ke situ. Lalu kemudian yang ketiga adalah menciptakan ekosistem mengarus utamakan gerakan zakat itu di tengah-tengah ekosistem pembangunan di Indonesia. Jadi bahasa sederhananya itu bagaimana teman-teman lembaga zakat ini bisa terlibat dalam diskusi-diskusi yang melahirkan kebijakan-kebijakan atau kemudian program kerja nasional atau di level provinsi, kabupaten, kota, supaya program-programnya itu yang dilakukan oleh negara kita memberikan semacam masukan lah bahwa program kesehatan tuh ada praktek baiknya loh dari lembaga zakat kayak gini, program UMKM praktek baiknya seperti ini, supaya apa? Supaya dampaknya semakin luas di Indonesia. Oke, berarti kalau kita tadi coba simak ya, berarti udah sering ya ada sinergitas antara pemerintah dengan FOS sendiri ya. Sudah sering. Sudah sering ya. Dan dengar-dengar udah ada permintaan dari pemerintah atau permintaan rekomendasi ya dari pemerintah, khususnya dari FOS ya, untuk kemudian mungkin kebijakan apa yang lebih baik ke depan dan kawan-kawannya. Ya, di beberapa sektor kita seperti itu. Yang kuat misalnya di sektor kebencanaan ya bersama Kemensos dan BNPB. Itu kan karena dalam kebencanaan si lembaga zakat tuh banyak kasih kontribusi. Terus di sektor lain juga di beberapa daerah pimpinan-pimpinan lembaga zakat tuh terlibat dalam musrenbang atau kemudian tim percepatan pembangunan di daerah-daerah. Oke, Bang, terakhir ada sebuah advice nggak atau sebuah nasihat lah buat rekan-rekan audiens yang nonton terkait dengan bagaimana kemudian lembaga zakat ini sebenarnya punya peran yang penting loh di masyarakat ini, dan bagaimana kemudian mereka juga bisa engage ke lembaga zakat. Gitu. Ya. Kalau zakat ini adalah salah satu dari aktivitas atau amal yang sudah eksis bahkan sebelum Indonesia ini ada. Kalau kita tarik misalnya dari zaman perjuangan kolonialisme gitu ya, munculnya ormas-ormas pada saat itu kayak Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, kemudian lebih ke sini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Dewan Dakwah gitu ya, Masyumi pada saat itu mereka adalah gerakan-gerakan basis masyarakat yang tumbuh dari semangat gotong royong, di mana di dalamnya juga terlibat aktivitas sedekah, infak, wakaf, zakat. Untuk apa? Membangun pesantren-pesantren, membangun sentra-sentra ekonomi, membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit, fasilitas kesehatan untuk rakyat di Indonesia. Dan kontribusinya sampai sekarang itu terus tumbuh tuh sampai kemudian bertransformasi menjadi lembaga-lembaga yang lebih profesional dalam pengelolaan dana-dana kebajikan tersebut. Jadi kontribusi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah kalau berkaitan dengan lembaga zakat gitu ya. Cuman memang kita posisi adalah membantu negara dalam menanggulangi kemiskinan. Maka bagi masyarakat misalnya, pertama untuk masyarakat umum tentu supaya engage dengan lembaga zakat, kami sangat terbuka. Misalkan teman-teman itu mau mampir ke kantor, lihat-lihat langsung, bahkan ke program-program kami, lembaga-lembaga zakat itu sangat dipersilahkan. Dan tentu aktif ya melakukan ibadah zakat, infak, sedekahnya itu melalui lembaga supaya dampaknya lebih multiple gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau bagi Amil gitu ya, tentu semangat terus. Amil itu harus memahami perannya, maknanya, bahwa Amil itu bukan sekedar bekerja. Kalau kita hayati gitu ya, kenapa Amil itu masuk merupakan salah satu asnaf dari 8 asnaf yang ada yang disebutkan di Al-Quran gitu ya. Dan satu-satunya asnaf yang memiliki tanggung jawab untuk perubahan terhadap asnaf lainnya hanya Amil. Jadi satu golongan Amil diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi 7
asnaf lainnya. Iya. Artinya satu golongan memikul 7 beban golongan, iya. 7 golongan yang lainnya. Nah, ini poin 1. Kemudian poin 2, kenapa Allah memasukkan amil di dalam 8 asnaf tersebut itu untuk memastikan juga kesejahteraan bagi amil tersebut. Artinya ongkos berjuang amil itu sudah digaranti oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Artinya tugas yang berat dan adanya garansi dari Allah Subhanahu wa taala itu harusnya memperjelas kita bahwa amil ini bukan sekedar bekerja, tapi dia adalah aktor peradaban di zaman-zaman sekarang gitu ya, aktor peradaban, karena dia memikul nasib dari 7 golongan amil yang asnaf yang lainnya, sehingga jadi amil itu perlu dimaknai jangan cuma bekerja, bahwa ini adalah kita berjuang sebagai aktor peradaban, maka semangat melakukan syiar zakat dan memberikan program-program yang memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Teman-teman semua, itulah perbincangan kita terkait dengan bagaimana kemudian peran lembaga filantropi dan lembaga zakat dalam upaya pemberdayaan umat. Mungkin teman-teman akan bertanya kenapa kita bahas zakat padahal kita lembaga wakaf gitu ya. Tapi sebagaimana teman-teman tonton di video podcast sebelumnya, kita udah membahas soal wakaf dan di situ juga ada peran zakat untuk mengoptimalkan wakaf itu bisa lebih baik. Makanya kemudian kita akan tadi membedah terkait dengan perspektif zakatnya, bagaimana zakat ini punya peran juga yang luar biasa sebagaimana wakaf, dan mereka ini ada 2 instrumen yang bisa saling support supaya pemberdayaannya bisa lebih maksimal. Itu ya teman-teman semua, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan makasih banyak Bang Budi atas waktunya, atas insight dan semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.